Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kimia yaitu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Check it out. Jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bermanfaat untuk peserta didik yang sedang belajar kimia. Oke, kita mulai pembahasan kita yaitu tentang penurunan tekanan uap larutan. Nah, materi prasyarat, materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu ada 3 cara yang menyatakan konsentrasi larutan, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ketiga konsentrasi ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kalau yang belum nonton, silahkan kalian lihat kolom description untuk melihat video sebelum ini. Nah, saya ingatkan kembali, apa itu pengertian dari larutan? Nah, larutan itu merupakan campuran homogen atau satu fase yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Misalnya, larutan gula. Nah, pasti di dalamnya itu terdapat pelarut dan zat terlarut. Gitu ya. Nah, siapa pelarutnya? Nah, biasanya pelarutnya itu adalah air. Siapa zat larutnya? Biasanya zat larutnya itu adalah gula. Ya. Nah, ini contoh dari larutan. Nah, ada hasil percobaan di mana kita membandingkan waktu mendidih antara air murni dengan larutan gula. Nah, dengan bahan-bahan yang ada di rumah, kita bisa melakukan percobaan ini. Nah, ternyata ketika dibandingkan, hasil pengamatannya itu air mendidih itu kurang lebih pada waktu 2 menit 27 detik. Sementara ketika ditambah gula atau menjadi larutan gula, mendidihnya itu menjadi lebih lama, 2 menit 53 detik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kenapa air murni itu bisa lebih cepat mendidih daripada larutan gula? Tentu jawabannya akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi penurunan tekanan uap. Nah, selain itu silahkan kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada senyawa larutan NaCl dan larutan glukosa, di mana masing-masing larutan ini memiliki konsentrasi larutan yang sama, yaitu 0,2 molal dan 0,2 molal. Nah, ternyata ketika dicek titik didihnya untuk larutan NaCl itu 100,208. Sementara larutan glukosa itu titik didihnya 100,104. Nah, kenapa bisa terjadi padahal konsentrasi larutannya itu sama? Kita ingat-ingat lagi, kalau larutan NaCl itu, atau kita biasa sebutnya adalah larutan garam, dia itu termasuk ke dalam larutan apa? Ya, dia itu merupakan larutan elektrolit. Nah, di mana larutan elektrolit itu larutan yang lebih mudah terionisasi menjadi ion-ionnya di dalam larutan. Sementara larutan glukosa itu masuknya ke dalam larutan larutan non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit itu sukar terionisasi di dalam larutan. Artinya, ketika NaCl ini terurai menjadi ion-ionnya, dia akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, sementara glukosa dia tidak akan terionisasi, ya. Nah, ketika terionisasi menjadi Na+ dan Cl- berarti ada berapa nih jumlahnya? Ya, dia jumlahnya ada 2, gitu ya, ada 2 ion. Sementara ini jumlahnya tetap 1 dalam keadaan molekul, ya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya lebih banyak mana nih dengan konsentrasi yang sama? Ya, lebih banyak yang NaCl daripada larutan glukosa, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapat simpulkan bahwa yang namanya sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Ingat ya, pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Nah,
Banyaknya partikel zat larut itu bisa ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Maksudnya sifat larutan itu nantinya bisa dia sifatnya merupakan larutan elektrolit atau bisa juga non-elektrolit seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel larutan elektrolit dan non-elektrolit sama tidak? Nah, tadi kan kita sudah lihat ya tabelnya, bahwa dengan konsentrasi yang sama ternyata jumlah partikelnya berbeda. Nah, sehingga nantinya sifat koligatif larutan itu kita bagi menjadi dua. Ada sifat koligatif larutan elektrolit dan ada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Hal ini berbedanya dalam penentuan jumlah partikelnya saja. Nah, sementara sifat koligatif larutan baik untuk elektrolit dan non-elektrolit itu sama-sama ada 4, yaitu penurunan tekanan uap jenuh atau delta P simbolnya, kenaikan titik didih larutan atau delta TB, penurunan titik beku atau delta TF, dan tekanan osmotik atau V. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan, ya. Oke, nah di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Misalnya ke dalam suatu wadah kita didihkan suatu pelarut murni, misalnya air ya pelarut murninya. Nah, ketika mendidih itu kan atau ketika menguap, kalian mungkin sudah belajar ya peristiwa penguapan itu bagaimana berubahnya fase cair menjadi fase gas ya, atau berubahnya wujud cair menjadi gas. Nah, ketika si air ini mengalami penguapan, artinya si air ini akan lepas atau berubah menjadi wujudnya gas seperti itu ya. Nah, ketika berubah menjadi gas, berarti pasti akan menimbulkan tekanan. Nah, tekanannya itu disebut tekanan uap air ya. Jadi yang A nanti di sini ketika berubah nih, ini berubah, nah maka akan menimbulkan tekanan. Tekanannya itu disebut tekanan pelarut atau tekanan air seperti itu. Nah, ini simbolnya adalah P0 ya. Nah, sementara ketika kita tambahkan zat larut misalnya gula, misalnya ditambah gula. Nah, maka nanti akan menimbulkan tekanan juga seperti itu ya. Nah, tekanannya apa berarti? Nah, tekanan di sini adalah tekanan untuk larutan. Jadi di sini akan menimbulkan tekanan uap larutan seperti itu ya. Atau kita beri simbol P. Nah, sekarang kalau kita punya tekanan uap pelarut murni adalah P0 sedangkan tekanan uap larutan adalah P, kira-kira ada perbedaan nggak? Nah, ini pasti ada ya. Nah, ini ya teorinya dulu. Pada proses penguapan, molekul-molekul pelarut itu akan lepas menjadi molekul gas dan akan menimbulkan tekanan yang disebut tekanan uap jenuh. Nah, penambahan suatu zat ke dalam zat cair itu akan menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena zat larut itu akan mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya itu akan berkurang seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi berikut, ini tampilan secara mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Nah, ini ya gambarnya. Jadi ini air murni ketika dalam keadaan menguap. Kalau kita tambahkan zat larut, misalnya di sini zat larutnya adalah NaCl yang berwarna hijau biru ini. Nah, di sini kalau kita lihat kecepatan si air untuk menguapnya itu lebih lambat pergerakannya daripada yang ini ya. Nah, sehingga itu pasti ada perbedaan. Nah, menurut ilmuwan Francois Marie Raoult itu mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Nah, untuk menentukan tekanan uap larutannya, kita bisa gunakan rumus yaitu tekanan uap larutan atau P larutan itu sama dengan XP dikali P0. Apa ini artinya? Oke, dicatat dulu aja, nanti kita tulis keterangannya. Nah, tadi kan kita sudah lihat di gambar sebelumnya. Ketika air menguap, dia punya tekanan yaitu P0. Ketika ditambahkan zat larut, misalnya gula, itu juga punya tekanan disebutnya P larutan. Pasti antara
P0 dengan P larutan ini punya perbedaan kan? Nah, perbedaannya itulah yang nantinya disebut penurunan tekanan uap larutan, ya. Nah, selisih antara tekanan uap larut murni atau P0 dengan tekanan uap larutan atau P ini disebutnya penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, ini ya selisihnya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus berikut. Jadi, delta P itu merupakan P0 dikurangi P larutan. Nah, atau bisa juga delta P itu XT dikali P0. Kenapa bisa muncul XT? Kita ingat-ingat kalau si XP itu adalah 1 min XT seperti itu ya. Jadi kalau kita substitusikan ini delta P itu kan sama dengan P0 dikurangi P gitu ya. Nah, sementara P larutan itu P larutan itu merupakan XP dikali P0 gitu ya. Nah, kalau kita keluarkan ini kan berarti jadi kayak gini ya. P0 sama dengan 1 min XP gitu ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ini P0-nya dikeluarin ya. Jadi P0 kali 1 itu adalah P0. P0 dikali min XP adalah min XP dikali P0. Nah, sehingga kita ingat-ingat kalau 1 min XP itu berapa? Nah, itu adalah XT. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua untuk mencari penurunan tekanan uap. Nah, ini keterangannya apa nih? Oke, kita lihat keterangannya. Keterangannya, jadi kalian bisa menggunakan rumus yang pertama. Oke, kalian bisa menggunakan yang pertama, yang ini. P larutan sama dengan, yang ini ya. Sama dengan XP dikali P0. Boleh juga ketika menghitung delta P, kalian menggunakan yang ini. Nah, atau boleh juga ketika menghitung delta P, itu kalian menggunakan yang ini. Maaf. Nah, delta P kalian menggunakan yang ini ya. Nah, ini apa sih keterangannya? Jadi, keterangannya P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni ya, pelarut murni. Sedangkan P tekanan uap larutan. Oke. Nah, kalau delta P apa? Nah, delta P ini merupakan sifat koligatif ya. Nah, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Gitu ya. Nah, masih ingat XP itu apa? Ya, XP itu adalah fraksi mol pelarut, sedangkan XT itu adalah fraksi mol untuk zat terlarut, seperti itu ya. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan penurunan tekanan uap larutan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tekanan uap air pada 100 derajat adalah 760 mm raksa atau mmHg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius dan penurunan tekanan uapnya? Nah, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Jadi diketahui tekanan uap air, berarti kira-kira air ini sebagai apa? Ya, air ini sebagai pelarut ya. Karena sebagai pelarut berarti nanti yang diketahui adalah P0, yaitu 760 mm raksa, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau suhu dia berpengaruh tidak? Nah, dia itu tidak ngaruh ya. Jadi tadi di rumus itu tidak ada suhu. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18%? Nah, di situ diketahui larutan glukosanya itu adalah 18%. Ya. Oke. Diketahuinya itu ditanyakannya berapakah tekanan uap larutan, berarti P ya, dan penurunan tekanan uap berarti delta P. Nah, seperti itu ya. Oke, kita jawab. Nah, kita untuk menghitung P di sini ya. Oke, kita untuk menghitung P itu tadi butuh apa? P0 dengan XP. Nah, di sini P0-nya sudah ada, XP-nya udah ada belum?
Nah, belum. Jadi ingat-ingat lagi materi sebelumnya tentang fraksi mol. Kalau belum ingat, boleh tonton lagi video sebelumnya ya. Nah, gimana cari nyari XP? XP itu apa? Kita butuh mol ya, mol pelarut dan mol terlarut. Nah, di sini belum ada juga. Berarti kita main di persentase ini ya. Oke, saya ganti dulu spidolnya. Di sini terdapat larutan glukosa 18%. Berarti kalau larutan glukosa 18%, artinya gimana? Pasti dia terdiri dari pelarut sama zat terlarut ya. Pelarutnya siapa? Air. Zat larutnya glukosa ya. Nah, di situ glukosanya 18%. Berarti akhirnya berapa persen? Sisanya, yaitu 82% ya. Kalau kita misalkan si larutan glukosa massa totalnya itu adalah 100 gram, maka massa pelarut atau air itu adalah 82% dari 100 gram. Gitu ya. Berapa? 82 gram. Oke. Kemudian massa terlarutnya atau glukosa itu adalah 18% dari 100 gram. Bu, kenapa 100 gram? Supaya gampang mengalikannya ya. Nah, 18 gram seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada massa masing-masing, kita tinggal nyari Kita tinggal mencari mol masing-masing ya. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah mendapatkan massa masing-masing, kita hitung mol masing-masing ya. Di mana mol pelarut atau NP ya, NP atau mol pelarut itu adalah massa air ya dibagi mR air. Massa airnya berapa? 82 dibagi 18. 82 dibagi 18 itu berapa? Ya, dia itu dapatnya 4,55 mol. Nah, sementara mol terlarutnya itu berarti massa glukosa ya dibagi mR glukosa. Glukosa teh apa rumusnya? Ya, glukosa itu rumusnya C6H12O6. Belum ada mR-nya, harus dihitung dulu. Ya, mR-nya simsalabin dia itu adalah 180 ya. Boleh dihitung. Jadi 18 per 180 yaitu 0,1 mol. Oke. Nah, kemudian kita itu butuh XP. XP itu mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut. Berarti 4,55 dibagi 4,55 tambah 0,1. Berarti 4,55 bagi 4,65 ya. Nah, ini dapatnya 0, Oke, ini dapatnya 0,979 ya XP-nya. Nah, kemudian kita ke yang ditanyakan yaitu P. P itu adalah P0 dikali XP. Oke, berarti 760 dikali 0,979. Berapa dapatnya? 744. Oke, ini dapatnya 744,56. Satuannya apa? Satuannya ikuti yang ada di soal. Kalau di soal adalah mmHg, berarti ini juga satuannya milimeter raksa ya. Kalau satuannya atmosfer berarti atmosfer ya. Nah, selanjutnya delta P. Delta P kamu mau langsung ngurangin juga boleh. P0 dikurangi P. Jadi 760 dikurangi 744,56. Nah, ini dapatnya berapa? Ini sekitar 15, nah dapatnya 15,43. Satuannya apa? Satuannya itu disamain aja. Milimeter raksa seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.